Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan guru pemudi yang terhormat, perkenankanlah saya Martin, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021, program studi pendidikan sosiologi UNP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, bertempat di SMA Negeri 1 Parigi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi hubungan sosial tentang faktor-faktor pendorong hubungan sosial. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Luar biasa. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa. Yaitu Bapak minta ada di antara anak sekalian yang bersedia untuk memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran pada sore hari ini. Mohon siapa bersedia? Silakan. Ketua kelas, Martin. Ya, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Martin yang telah bersedia untuk memimpin doa pada kesempatan ini. Berikut Bapak ingin mengecek kehadiran anak sekalian. Apa ada yang tidak hadir pada kesempatan ini? Ada. Berapa orang? 2. Ya, siapa namanya? Maya. Maya Dani dan kasih. Jadi untuk anak sekalian yang hadir pada kesempatan ini, Bapak berharap supaya kegiatan pembelajaran kita ini makin berkembang. Bapak harap kalian semakin ditingkatkan dan teman-temannya yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini supaya diingatkan nanti untuk bisa hadir pada pertemuan yang akan datang. Oke, selanjutnya apa pada kesempatan ini masih punya semangat untuk belajar? Meskipun dalam suasana mengantuk, ya mungkin ada yang tidak sempat tidur siang, tapi karena semangat belajarnya yang begitu tinggi sehingga berkesempatan untuk hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ini luar biasa, insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses kelak. Nah, kemudian Bapak perhatikan, alhamdulillah kelasnya sudah tertata dengan rapi, sudah dibersihkan juga. Nah, ini penting karena penataan kelas, kemudian lingkungan yang bersih termasuk kelas itu sangat mendukung untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran kelas. Nah, selain itu Bapak juga tetap mengingatkan kepada anak sekalian supaya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengetahui kembali apakah anak-anak sekalian masih mengingat materi kita pada pembelajaran pada pertemuan yang lalu. Ya, apakah masih ada yang mengingat? Ya, silakan. Syarat hubungan sosial. Syarat hubungan sosial. Ya, bagus. Nah, itu tadi materi kita yang minggu lalu. Nah, dalam syarat hubungan sosial itu ada beberapa bagian. Ada yang bisa bantu lagi apa semua yang termasuk syarat hubungan sosial? Ya, silakan. Kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi.
Ya, jadi syarat hubungan sosial ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua komunikasi. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh apa contoh kontak sosial? Silakan. Ya, misalnya berjabat tangan. Ini contoh kontak langsung. Oke, bagus. Nah, kaitannya materi kita yang lalu, yakni syarat hubungan sosial dengan materi kita hari ini tentang faktor pendorong hubungan sosial adalah, ya, jadi hubungannya sangat erat, di mana syarat hubungan sosial ini yang terdiri atas kontak sosial dan komunikasi. Nah, pada proses terjadinya faktor-faktor pendorong sosial itu terjadi yang dua tadi ini, ada proses kontak sosial dan ada juga komunikasi. Misalnya seorang murid atau peserta didik yang mengidolakan seorang guru, di sana ada kontak, di sana ada komunikasi, misalnya terjadi pertemuan atau interaksi di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Begitu juga dengan faktor-faktor yang lain. Jadi itu hubungannya antara syarat hubungan sosial dengan faktor pendorong hubungan sosial. Nah, berikut untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, ya, akan perhatikan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada hari ini kita menggunakan model discovery learning dan metode diskusi kelompok. Peserta didik, jadi anak-anak sekalian diharapkan dapat mengklasifikasikan faktor pendorong hubungan sosial. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis faktor pendorong hubungan sosial, tentu dengan karakter-karakter yang kita harapkan. Misalnya, dengan kegiatan itu akan muncul tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kalian makin berkembang. Kemudian religius, rasa ingin tahunya bertambah, makin meningkat. Kemudian makin disiplin. Kemudian jujur. Dalam kegiatan ini juga diharapkan komunikatif, mampu menyampaikan pendapat, bisa berkomunikasi dengan bersama teman. Kemudian karena ini diskusi kelompok, tentu diharapkan bisa bekerja sama. Di dalam kelompok itu juga nanti ada diskusi, maka disinilah dibutuhkan kita supaya semakin bisa berpikir kritis. Nah, jadi itu yang diharapkan. Selain mampu mengklasifikasi dan menganalisis, diharapkan juga bisa melahirkan karakter-karakter ini yang kemudian kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Nah, materi ini itu diharapkan itu bisa kita kuasai dengan benar, kegiatan materi yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini, karena materi faktor pendorong hubungan sosial ini itu adalah sesuatu hal yang nyata di masyarakat dan mungkin kita pernah alami, mungkin anak sekalian pernah alami di rumah dengan teman. Ya kan, pasti ada orang-orang yang kita idolakan, ada orang-orang lain yang mempengaruhi kita, bahkan mungkin kita bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya Anda mengsugesti adik Anda di rumah, berarti Anda melakukan kegiatan ini sebenarnya. Jadi persoalannya adalah kita belum memahami itu masuk dalam sosiologi, masuk kategori apa dia. Yang saya lakukan ini dalam sosiologi disebut dengan istilah apa. Nah, melalui kegiatan pembelajaran ini, aktivitas kita setiap hari itu bisa kita pahami setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oh, ini namanya sugesti, ini namanya motivasi, ini namanya empati. Oh, kalau saya meniru orang sebagian-sebagian atau ada orang meniru sebagian saja, ini namanya imitasi. Oh, dia idolanya, dia ikuti. Bukan hanya penampilan, tapi dari prestasinya diikuti juga, gayanya, cara berbicara diikuti, berarti masuk kategori identifikasi. Nah, ini yang diharapkan. Jadi bukan hanya dipahami sekolah, begitu kita keluar di masyarakat, kita mengerti tentang hubungan yang kita jalani atau yang kita lihat dan kita pahami, itulah misalnya bagian-bagian yang termasuk dalam faktor pendorong hubungan sosial. Nah, pada hari ini, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa materi kita adalah faktor-faktor pendorong hubungan sosial, di mana di dalamnya kita akan membahas 6 poin atau 6 faktor. Yang pertama adalah
imitasi. Yang kedua adalah identifikasi. Yang ketiga apa? Simpati. Yang keempat empati. Yang kelima sugesti, dan yang keenam adalah motivasi. Ya, terima kasih. Jadi itulah materi atau garis besar materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Silakan kalian jawab pertanyaan ini. Nah, jadi Bapak bantu membacakan. Yang bisa menjawab angkat tangan. Nah, proses imitasi. Ada yang punya pendapat berbeda? Oke, semua sepakat ya, benar. Jadi dalam ilustrasi soal nomor 1 ini, Yuni telah melakukan proses imitasi karena dia hanya mengikuti gayanya saja. Oke, kemudian yang ketiga, ya sekarang singantuk. Simpati adalah wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atas dasar rasa simpati. Contohnya adalah rasa relawan yang tidak dibayar untuk menolong korban bencana alam. Empati adalah proses pengolahan emosi yang mendalam, seolah-olah mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Misalnya orang yang tertimpa musibah. Jadi empati berbeda dengan simpati. Ya, contohnya tadi jelas ya, misalnya memberikan bantuan atau mengumpulkan donasi untuk orang-orang yang mengalami musibah. Apalagi seperti sekarang ada peristiwa gunung meletus di Jawa Timur. Oke, terima kasih sudah bisa memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan ini. Nah, materi ini, materi faktor pendorong hubungan sosial ini itu manfaatnya sangat penting bagi kita, terutama karena manusia ini adalah makhluk sosial. Manfaatnya ternyata setelah kita belajar materi ini, kita sudah bisa membedakan proses-proses yang ada di masyarakat. Oh, dia lihat temannya meniru ini, oh dia tahu istilahnya apa. Ada orang yang kasihan kemudian memberikan sesuatu, dia juga paham, oh ini di sosiologi ini dikenal dengan istilah empati. Kemudian orang tua memberikan motivasi dorongan kepada anaknya supaya belajar lebih giat, dia sudah paham, ini pernah saya dengar dari Pak Guru, ini namanya motivasi. Berikut, ya karena ini sudah sangat lelah, kita bermain lagi, ya seperti permainan biasa. Ya, boleh berdiri dulu, ya meregangkan otot-otot yang sudah lelah. Oke, sekali lagi. Lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok untuk persiapan diskusi. Nah, pembagian kelompok ini masih dengan kartu sakti. Oke. Jadi silakan diambil nomor ini berdasarkan siapa yang mendapat angka 1 maka dia menjadi kelompok 1. Ya, silakan. Dua. Kelompok berapa sini? Dua. Ini 3. Sini 1. Itu kelompok berapa? 3. Nah, silakan diperhatikan di depan. Silakan diperhatikan. Nah, di depan ini ada 6 gambar. Jadi silakan kalian mengamati gambar ini dari penjelasan awal tadi yang Bapak sampaikan tentang faktor pendorong hubungan sosial. Nah, kalian silakan mengamati gambar ini mana yang termasuk gambar empati, simpati, imitasi, identifikasi dan seterusnya. Oke, yang sudah dapat gambaran silakan angkat tangan kemudian sampaikan. Ya, silakan. Nomor 1 imitasi. Ya, benar. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Nomor 3
Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 adalah empati. Kasihan. Oke, jadi 1 dan 3 dua-duanya benar. Oke. Nomor 2. Identifikasi. Ya, jadi ada gambar ini menggambarkan bahwa ada seorang siswa yang belajar sungguh-sungguh karena tertarik ingin mengikuti gurunya. Nah, yang pertama adalah imitasi. Ya, itu yang dijawab tadi benar bahwa imitasi itu adalah meniru sebagian. Jadi yang ditiru adalah pakaiannya dan rambutnya. Jadi apa itu imitasi? Imitasi adalah peniruan terhadap kebiasaan, sikap, perilaku, gaya hidup atau penampilan pihak lain yang disukai. Jadi hanya meniru bagian-bagian tertentu yang disukai saja. Jadi tidak keseluruhan dia meniru pribadi seseorang. Identifikasi ya, benar juga. Kemudian simpati. Jadi simpati itu adalah ungkapan dukungan terhadap pihak lain. Jadi simpati ini lebih dangkal dibandingkan dengan empati. Jadi kalau ini misalnya ini kan dia hanya kasih dukungan moral saja ini. Selamat, kamu sudah menjadi juara kelas, itu namanya simpati. Oke. Kemudian empati. Nah ini betul juga yang disampaikan tadi bahwa gambar nomor 3 adalah empati. Jadi empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola emosi seakan-akan mengalami kondisi yang dirasakan oleh orang lain. Dan coba bayangkan, misalnya ada bencana, ada sejumlah orang di jalan-jalan panas itu minta donasi. Coba bayangkan perjuangannya itu. Nah, mungkin ada beberapa orang juga yang memanfaatkan, tapi pada umumnya orang itu karena rasa empati. Dari materi-materi yang Bapak sampaikan, ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Dari gambar tadi sampai penjelasan ini, mungkin ada yang belum jelas. Ada? Jelas semua? Luar biasa. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang silakan kalian di kelompoknya masing-masing ya, mengumpulkan informasi tentang materi faktor-faktor pendorong hubungan sosial. Ya, kumpulkan informasinya dari berbagai sumber, bisa lewat buku yang ada kalian di situ, bisa melalui internet. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit, silakan untuk mengumpulkan informasi. Setelah itu, kalau ada yang kurang dipahami, boleh bertanya. Pak, ini misalnya ini kami belum paham, boleh ditanya. Kemudian silakan langsung membuat resume dari informasi yang kalian dapatkan. Itu bisa langsung mengecek dari pertanyaan-pertanyaan tadi, itu betul tidak pertanyaan saya tadi jawabannya begini. Oke, silakan. Ada yang kurang jelas? Jelas semua? Sangat jelas kok. Sangat jelas, luar biasa. Memang kelas unggulan ini. Sore pun semangat kan? Luar biasa. Mudah-mudahan hasilnya luar biasa. Oke. Ya, kalau tidak ada masalah, tidak ada yang perlu ditanyakan, sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Nah, masing-masing kelompok ada yang menjadi moderator bagi setiap kelompoknya. Ya, jadi karena mengingat waktu yang terbatas, jadi masing-masing kelompok cukup membuat atau mengajukan 2 pertanyaan. Nah, masing-masing kelompok mendapat 1 pertanyaan. Siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan menjawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Fadil dari kelompok 1. Akan membawakan hasil diskusi kami yang dibacakan Sinar Sri Mulyani. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Faktor pendorong hubungan sosial. Hubungan sosial ini didorong oleh 6 faktor, yaitu sugesti. Sugesti adalah dorongan atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya. Pengaruh tersebut menimbulkan emosi spontan yang mengakibatkan rasionalitas seseorang terpengaruh. Oleh karena itu, individu cenderung menerima masukan orang lain. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Identifikasi adalah proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikagumi-nya. Lalu dia meniru tingkah laku orang yang dikagumi itu. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Empati adalah wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atas dasar rasa simpati. Contohnya, para relawan yang rela tidak dibayar untuk menolong para korban bencana alam. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kalau kalian ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan untuk kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan empati dan contohnya? Baiklah, pertanyaan untuk kelompok 1. Sebutkan satu contoh sugesti. Baiklah, saya akan menjawab jawaban dari kelompok 3. Ibu guru menyuruh kami memotong rapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Empati adalah rasa mau menolong dan membantu orang dalam kejadian yang dialaminya. Mirip kayak toleransi, saling simpati. Contohnya, ada orang yang kelihatannya kesusahan, terus temannya ditanya, kenapa, lalu dibantu. Jelas? Biasa kelompok 1. Jawaban ini oke, sebentar. Silakan. Baiklah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus lagi untuk kelompok 1. Tidak ada dua. Oke, di antara kelompok 2 dan 3 siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1, oke, kita di sini dulu. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evi. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh peserta. Faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. 1. Imitasi. Imitasi adalah peniruan terhadap kebiasaan, sikap, perilaku, gaya hidup atau penampilan pihak lain yang disukai. 2. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. 3. Simpati. Simpati merupakan proses ketertarikan seseorang kepada pihak lain yang berkaitan dengan perilaku yang dan penampilan. Ya, silakan. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bagaimana cara menumbuhkan
Silakan anak untuk menggunakan 3 kata aja ini. Tolong, terima kasih, dan maaf. Memberikan contoh dan melatih anak untuk selalu menghormati dan menghargai semua orang tanpa memandang derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Apa tujuan imitasi? Apa tujuan imitasi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Imitasi merupakan teknik pengembangan tingkatan individu dengan meniru dari apa yang ditafsirkan melalui observasi terhadap suatu model yang menjadi objek observasinya. Tujuan imitasi adalah individu dapat lebih banyak menguasai respon baru dengan mengamati perilaku orang lain atau model. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buat dulu kelompok ya. Ya, selanjutnya inilah kelompok yang dinanti-nanti. Kita persilakan kepada kelompok 3 untuk jadi kita persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil resumenya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Baiklah, saya Nurani dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Salvan Nurhati. Untuk Salvan. Baiklah, saya akan membaca hasil diskusi kami. Faktor pendorong hubungan sosial. Yang pertama adalah sugesti. Sugesti adalah dorongan atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati dan sebagainya. Pengaruh tersebut menimbulkan emosi spontan yang mengakibatkan rasionalitas seseorang terpengaruh. Oleh karena itu, individu cenderung menerima masukan orang lain. Yang kedua, imitasi. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru dan mengikuti perilaku orang lain. Bukan hanya perilaku, penampilan serta gaya hidup juga dapat diimitasi. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya. Mirip dengan imitasi, namun kekaguman tersebut cenderung mendorong individu untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan tokoh tersebut karena pada dasarnya proses identifikasi jauh lebih mendalam dari proses imitasi. Baiklah, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Baiklah, selanjutnya memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa hubungan antara motivasi dengan peningkatan kinerja dan produktivitas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa hubungan antara motivasi dengan peningkatan kinerja dan produktivitas? Para karyawan yang memotivasi berprestasi tinggi akan cenderung memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Apakah isi identifikasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Isi yang terkandung dalam struktur identifikasi adalah ciri-ciri dari sebuah objek atau peristiwa yang diperoleh menurut hasil pengamatan sang penulis. Dengan ciri-ciri tersebut, baik penulis maupun pembaca sebagai penerima informasi mampu mengenali atau mengidentifikasi objek atau peristiwa yang disebarkan. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan.
Sekurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk kelompok 2. Oke, luar biasa. Terima kasih atas penampilannya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 luar biasa. Penguasaan materinya juga Bapak sangat bangga karena kalian bisa menjawab dengan baik dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh setiap kelompok. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita berikutnya, diskusi-diskusi berikutnya akan menjadi lebih baik lagi dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Karena kita sudah selesai melaksanakan diskusi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, maka Bapak mengharapkan ada yang bersedia untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah peran hubungan sosial sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Hubungan interaksi sosial dengan sesama dapat melahirkan prasangka dan juga norma sehingga kita bisa hidup dalam lingkungan yang nyaman. Adapun faktor-faktor pendorong hubungan sosial yaitu sugesti. Sugesti adalah kepercayaan yang dalam dari seorang kepada orang lain. Imitasi. Imitasi adalah dorongan untuk meniru sesuatu yang ada pada diri orang lain. Empati. Empati adalah rasa haru atau tiba dalam diri seseorang yang mendasari orang melakukan perbuatan. Simpati. Simpati adalah suatu sikap tertarik kepada orang lain karena suatu hal. Identifikasi. Identifikasi adalah dorongan seseorang yang digunakan untuk menjadikan dirinya identik atau sama dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang dia lakukan. Oke, terima kasih sudah membantu untuk mewakili teman-temannya untuk menyimpulkan kegiatan kita pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya untuk Bapak ingin mengetahui lagi bahwa apakah materi kita mulai dari awal tadi sampai kegiatan diskusi dalam kegiatan mencari informasi kemudian membuat resume sampai diskusi, apakah benar-benar sudah dipahami dengan baik. Nah, berikut Bapak ingin tanyakan lagi yang terkait dengan materi hari ini. Siapa yang duluan tadi? Saya yang duluan. Oke, silakan. Faktor empati. Alasannya? Karena mempunyai rasa haru atau iba terhadap korban memutus hidupnya. Karena ada rasa iba. Dia menyumbangkan separuh gajinya. Ya, dia menyumbangkan separuh gajinya. Bagus. Luar biasa. Kemudian yang kedua, Kepercayaan terhadap gurunya. sugesti karena Guru memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peserta didik sebagai lihat dari posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh guru, dan itu termasuk faktor sugesti. Oke, mantap, luar biasa. Coba misalnya yang menyuruh kalian adalah teman-temannya sendiri yang statusnya sama, pasti sugestinya tidak kuat, paling membantah. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kemudian yang terakhir, nah sini yang belum, karena sudah, ya supaya masing-masing kelompok ada perwakilan. Selamat ya, kamu menjadi juara kelas semester ini. Selamat ya, kamu menjadi juara pada semester ini. Bagaimana kelompok lain? Setuju dengan pendapatnya Sinar? Setuju. Ya, terima kasih, mantap. Kemudian untuk Sinar. Nah, yang berikut Bapak minta lagi dari salah satu di antara kalian yang bisa memberikan refleksi pada kegiatan pembelajaran kita mulai dari awal sampai dengan sekarang. Kira-kira apa yang
ingin direfleksi dari pembelajaran ini yang Bapak sudah lakukan selama kurang lebih 1 jam ini. Bapak, Fatir, silakan Fatir. Jadi, menurut saya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik seperti pada umumnya. Namun, menurut saya pembelajaran kita tadi mempunyai kelebihan seperti menumbuhkan rasa sosial, lebih mudah memecahkan masalah, menumbuhkan sikap kerjasama, dan Bapak memberikan pembelajaran dengan baik sehingga menghilangkan rasa kebosanan dalam pembelajaran. Ya, ini tepuk tangan untuk Fatir atau Pak Guru? Oke, terima kasih dan tepuk tangan juga buat Fatir yang sudah bersedia memberikan refleksi. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu mewakili teman-temannya. Apa khawatir yang lain tidak demikian. Oke. Nah, sebelum kita kembali ke rumah, Bapak menyampaikan kepada kalian bahwa setelah kita pulang dari sini supaya langsung pulang ke rumah, apalagi sekarang waktu sudah menunjukkan hampir 5:30. Nanti orang tua kalian yang cari-cari. Tapi tadi izin dulu kan datang ke sekolah hari ini. Terima kasih dan tetap membangun hubungan dengan siapa saja, dengan teman, keluarga, tetangga, dengan hubungan yang baik, jaga komunikasi, manfaatkan media sosial, jangan sembarang memposting dan jangan sembarang memberikan komentar karena itu bisa berdampak buruk pada hubungan kita di masyarakat atau dengan teman sendiri. Materi kita pada pertemuan yang akan datang yaitu sifat hubungan sosial. Jadi dibaca-baca memang supaya pada saat kita tatap muka itu sudah ada pemahaman dasar tentang materi sifat hubungan sosial. Nah, sebagai tugas di rumah, ini LKPD-nya silakan dibuka link Google Form ini setelah pulang ke rumah sebentar dan dijawab. Ya. Terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan di air mengalir, menggunakan sabun. Dan terakhir sekali, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, Bapak minta lagi ada yang bersedia untuk memimpin doa sebelum kita kembali ke rumah masing-masing sebagai doa penutup kegiatan pembelajaran pada sore hari ini. Siapa? Silakan. Nah, kawan-kawan, sebelum kita pulang hari kita berdoa pada hari gimana? Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk memimpin doa. Dan terakhir, Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mau berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan hari ini. Bapak berharap belajarnya ditingkatkan. Semoga pembelajaran berikutnya semakin baik dan tentunya sukses. Oke, demikian Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.